Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel cerita. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like video ini. Ya, agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik setiap harinya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai cerita kali ini. Cinta, kadang datang tanpa diundang, tanpa kita tahu akan membawa kita kemana. Semua orang berkata bahwa cinta adalah sebuah perjalanan tanpa peta, dan aku sangat setuju dengan pendapat itu. Cinta bukanlah sesuatu yang bisa kita prediksi. Tidak ada petunjuk yang jelas tentang bagaimana perjalanan ini akan berakhir. Aku adalah Ardi, seorang sopir pribadi yang bekerja di sebuah perusahaan besar milik keluarga Tanuwijaya, salah satu konglomerat ternama di kota ini. Setiap pagi, aku mengemudikan mobil mewah menuju kediaman megah Dina, bosku yang masih muda dan sangat sukses. Dia adalah seorang manajer di perusahaan keluarga, seorang wanita yang cerdas dan pekerja keras. Namun, di balik sikap profesionalnya, ada sesuatu yang lebih dalam yang membuatku merasa terhubung dengannya. Dina adalah sosok yang jarang terlihat rapuh. Di kantor, dia dikenal sebagai wanita yang tegas, disiplin, dan sangat fokus pada pekerjaannya. Setiap kali aku menjemputnya dari rumah, aku melihat dia sibuk dengan dokumen-dokumen yang tak pernah habis. Matanya selalu tertuju pada layar ponsel. Jarang sekali kami berbicara dalam perjalanan menuju kantor. Aku hanya bisa mengamati dari kaca spion. Wajahnya yang selalu tenang, meski aku tahu di dalam dirinya ada tekanan yang tak terucapkan. Aku mulai merasa sesuatu yang berbeda terhadap Dina. Ini bukan sekadar kekaguman pada sosoknya yang sukses, tetapi perasaan yang jauh lebih dalam. Namun, aku tahu, itu adalah perasaan yang tak seharusnya ada. Dina adalah bosku, dan kami berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Aku seorang sopir, sedangkan dia adalah seorang manajer di dunia bisnis yang penuh dengan aturan dan hierarki. Aku menyadari bahwa aku hanya bisa menahan perasaan ini dalam diam. Cinta kami akan selalu terhalang oleh kenyataan. Suatu pagi yang biasa, perjalanan kami menuju kantor terasa berbeda. Dina tampak sedikit lebih lelah dari biasanya, dan ada kesunyian yang terasa lebih mendalam di dalam mobil. Untuk pertama kalinya, Dina memulai percakapan. "Ardi, kamu tahu kan, semua orang melihatku sebagai wanita yang kuat dan sukses," katanya dengan suara yang terdengar sedikit letih. Tapi mereka tidak tahu betapa sulitnya untuk terus berada di posisi ini. Sejak kecil, aku sudah dibentuk untuk menjadi penerus perusahaan. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tidak ada ruang untuk menjadi diriku sendiri. Aku terdiam mendengarkan kata-katanya. Tidak ada yang pernah tahu seberapa berat beban yang harus dipikulnya. Dina selalu terlihat begitu sempurna, namun di balik senyum itu, aku mulai memahami bahwa dia juga manusia biasa yang memiliki kekhawatiran dan ketakutan. Sisi yang jarang sekali aku lihat, sisi yang jauh lebih rapuh dari yang pernah kubayangkan. Terkadang, aku merasa ingin berhenti sejenak, Ardi, lanjutnya, untuk bisa mengetahui apa yang sebenarnya aku inginkan, siapa diriku yang sesungguhnya. Semua ini kadang terasa seperti beban yang tak bisa aku lepaskan. Aku menatap Dina dari kaca spion, tak bisa berkata apa-apa. Aku merasa terhubung dengan perasaannya, meski aku tidak bisa mengungkapkan apapun. Aku hanya bisa memberikan perhatian yang tulus, dan di dalam hati, aku mulai merasa bahwa mungkin ada ikatan di antara kami yang tak bisa dijelaskan. Dina menghela napas panjang, lalu melanjutkan, "Aku tahu hidupku tidak mudah. Aku harus menjadi sempurna di mata semua orang, termasuk keluarga aku sendiri. Mereka memiliki harapan yang begitu besar padaku, dan aku merasa terjebak dalam tuntutan mereka. Perjalanan kami kali ini terasa berbeda. Tidak ada lagi kecanggungan seperti biasanya." Dina mulai membuka dirinya, dan aku mulai melihat sisi dirinya yang tak banyak orang ketahui. Di balik peranannya yang penuh tanggung jawab, dia hanyalah seorang wanita yang ingin menemukan dirinya sendiri. Aku hanya mendengarkan, tanpa menginterupsi, karena aku tahu ini adalah saat yang langka. Aku tahu, perasaan yang mulai tumbuh dalam hatiku ini mungkin tidak akan pernah terwujud. Tetapi, untuk saat ini, aku ingin menghargai setiap detik yang ada. Begitulah awal mula aku mulai melihat Dina dengan cara yang berbeda. Bukan hanya sebagai bos, tetapi juga sebagai seorang manusia dengan segala kelemahan dan ketakutannya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi aku tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Setelah percakapan itu, ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan kami. Perjalanan kami setiap pagi dan sore, yang sebelumnya terasa seperti rutinitas biasa,
kini terasa lebih hangat dan penuh makna. Dina, yang biasanya diam sepanjang perjalanan, mulai membuka diri lebih banyak. Aku yang tadinya hanya seorang sopir yang menjaga jarak profesional, mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Perasaan itu tak bisa aku pungkiri. Namun, aku juga tahu, hubungan kami tidak bisa lebih dari sekadar apa yang ada saat ini. Aku hanya bisa berada di sampingnya, mendengarkan ceritanya, dan memberi sedikit kenyamanan dalam diam. Pada suatu hari, setelah hari yang penuh dengan rapat dan tenggat waktu, Dina meminta aku untuk mengantarnya ke sebuah kafe kecil di pinggiran kota. "Ardi, hari ini aku ingin melarikan diri sebentar dari semuanya. Bisa kau antarkan aku ke tempat yang tenang?" tanyanya, dengan nada yang terdengar lebih ringan daripada biasanya. Aku hanya mengangguk, tidak banyak bicara, karena aku tahu Dina sedang membutuhkan ruang untuk diri sendiri. Aku memarkirkan mobil di luar kafe dan menemani Dina masuk ke dalam. Tempat itu terlihat sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota yang biasa kami hadapi setiap hari. Di dalam, suasana hangat dan damai menyambut kami. Ada alunan musik jazz yang lembut dan aroma kopi yang menggoda. Dina duduk di meja dekat jendela, matanya memandangi langit senja yang mulai meredup. Aku duduk di hadapannya, mencoba menciptakan percakapan yang nyaman. "Tempat ini tenang sekali, ya?" kata Dina, tersenyum tipis. Aku mengangguk. Aku tidak sering datang ke tempat seperti ini. Biasanya, aku lebih suka pergi ke restoran atau tempat yang lebih ramai. Tapi rasanya, aku butuh ketenangan sekarang. Aku memandang Dina, dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihat bahwa dia bukan hanya seorang wanita yang keras dan tegas, tetapi juga seseorang yang merasa terperangkap dalam kehidupannya yang penuh tekanan. Saat-saat seperti ini, ketika dia berbicara dengan begitu terbuka, aku merasa lebih dekat dengan dirinya. Ada sisi Dina yang selama ini tersembunyi, dan aku mulai menghargai setiap detik yang kami habiskan bersama. "Dina, aku tahu kamu sangat sibuk dan memiliki banyak beban, tapi kamu juga perlu menjaga dirimu, kan?" kataku pelan, mencoba mengungkapkan apa yang aku rasakan. Dina menatapku, matanya sejenak kosong, lalu dia mengangguk pelan. "Terima kasih, Ardi. Aku tahu kamu cuma sopirku, tapi entah kenapa aku merasa nyaman berbicara denganmu. Seperti ada yang bisa aku lepaskan setiap kali aku bercerita padamu," jawab Dina. Suaranya rendah dan penuh makna. "Aku rasa kamu sudah lebih mengenal diriku daripada orang-orang yang selalu ada di sekitarku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa seperti sebuah pengakuan yang berat, tapi juga indah. Tanpa sadar, aku mulai merasa lebih dekat dengannya. Rasanya aneh, karena perasaan ini tidak seharusnya ada. Aku hanya seorang sopir, dan dia adalah bosku. Dunia kami sangat jauh berbeda. Namun, entah mengapa, aku merasa bahwa perasaan ini tak bisa aku pungkiri. Hari demi hari, hubungan kami semakin erat. Dina mulai lebih sering mengajak aku untuk mengantarnya ke tempat-tempat yang jauh dari pusat kota, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan yang dia jalani setiap hari. Kami menjelajahi tempat-tempat yang tidak pernah dia kunjungi sebelumnya. Pantai yang sepi, hutan yang tenang, atau kafe kecil yang tersembunyi di sudut kota. Di setiap perjalanan itu, aku merasa semakin dekat dengan Dina. Kami berbagi cerita, tawa, dan kadang-kadang keheningan yang penuh makna. Namun, semakin sering kami bersama, semakin kuat pula perasaan itu tumbuh di hatiku. Perasaan yang seharusnya tidak ada, tapi sulit untuk dihentikan. Aku mulai melihat Dina dengan cara yang berbeda. Dia bukan hanya bosku. Dia adalah seorang wanita yang kuat, namun juga rapuh. Seorang wanita yang seringkali merasa kesepian meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Aku mulai menyadari bahwa aku merasa lebih dari sekadar sopir. Aku mulai merasa ada ikatan yang lebih dalam, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Suatu malam setelah pertemuan bisnis keluarga yang megah, Dina meminta aku mengantarnya pulang lebih awal. Aku melihatnya lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ada keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Dalam perjalanan pulang, Dina duduk di sampingku, tidak berkata apa-apa. Hanya suara mesin mobil dan alunan musik lembut yang mengisi keheningan itu. Aku tahu ada sesuatu yang mengganggunya. Untuk pertama kalinya, aku tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Biasanya, aku bisa membuatnya tersenyum dengan candaan ringan, atau sekadar mendengarkan keluhannya. Namun malam itu, aku hanya bisa menatapnya melalui kaca spion, merasakan ketegangan yang ada di antara kami. Akhirnya, Dina membuka mulutnya. "Ardi, kadang aku merasa, aku tidak tahu harus bagaimana. Semua orang menganggap aku kuat, tapi sebenarnya aku sangat rapuh. Aku tidak tahu apakah aku bisa terus bertahan seperti ini." Aku terdiam, merasa kebingungan. Aku ingin mengatakan sesuatu yang bisa menghiburnya,
Tapi kata-kata terasa tidak cukup. Aku hanya bisa memberikan perhatian yang dia butuhkan, memberi dia ruang untuk menjadi dirinya sendiri tanpa tekanan apapun. Mungkin kita semua butuh waktu untuk berhenti sejenak, aku berkata pelan, mencoba memberikan penghiburan yang sederhana. Kadang, kita perlu memberi diri kita kesempatan untuk beristirahat, untuk merenung, dan melihat apakah kita masih berada di jalan yang benar. Dina tidak menjawab, tetapi aku bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Sesuatu yang tak terucapkan. Namun, saling mengikat kami lebih erat dari sebelumnya. Malam itu terasa berbeda. Sebuah perasaan yang sebelumnya tak pernah muncul kini membayangi setiap langkah kami. Dina, yang selalu tampak tegar dan tak tergoyahkan, mulai menunjukkan sisi dirinya yang lebih dalam, lebih rentan. Namun, meskipun ada kehangatan yang berkembang di antara kami, aku tahu bahwa hubungan ini, apapun bentuknya, tidak akan pernah mudah. Dunia kami berbeda, dan kami tak bisa melawan kenyataan itu. Hari-hari yang kami lewati bersama semakin terasa seperti sebuah kisah yang terlarang. Dina sering mengajak aku untuk mengantarnya ke tempat-tempat sepi, tempat di mana dia bisa melupakan sejenak tekanan yang menghimpit dirinya. Kami berbicara lebih dalam tentang mimpi, kekhawatiran, dan kesepian yang tidak pernah bisa dia tunjukkan di depan orang lain. Ada banyak momen sunyi di antara kami. Momen-momen yang terasa lebih berbicara daripada kata-kata apapun. Kami berbagi perasaan yang tak bisa diungkapkan kepada siapapun. Namun, semakin sering kami bersama, semakin jelas pula perasaan yang mulai tumbuh di hatiku. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus menahan perasaan ini. Aku mulai mencintai Dina, dan aku tahu perasaan ini adalah sesuatu yang tak bisa aku pungkiri lebih lama lagi. Meski begitu, aku juga tahu bahwa hubungan ini hanya akan membawa kami ke dalam jurang perpisahan yang menyakitkan. Suatu malam, setelah acara ulang tahun perusahaan keluarga Tanuwijaya yang mewah, Dina tampak berbeda. Wajahnya yang biasa tampak tenang, kini terlihat lelah, dan ada ketegangan yang jelas tergambar di matanya. Aku melihatnya berdiri di balkon gedung, memandang langit malam yang gelap. Tanpa berkata apa-apa, aku mendekatinya, berdiri di sampingnya. Dina, kamu terlihat kelelahan, kataku pelan, mengamati wajahnya yang masih anggun, meskipun ada garis kelelahan yang mulai terlihat. Dina tidak menjawab langsung, matanya tetap terfokus pada langit. Aku merasa seperti hidupku sudah ditentukan untukku, Ardi, jawab Dina akhirnya, dengan suara yang hampir tak terdengar. Sejak kecil, aku sudah dibentuk untuk menjadi penerus perusahaan ini. Aku harus selalu tampil sempurna, tidak boleh ada kesalahan. Semua orang mengandalkan aku, dan aku tidak pernah punya waktu untuk diriku sendiri. Aku mendengarkan kata-katanya dengan penuh perhatian, merasakan betapa beratnya beban yang dia pikul. Meski dari luar, Dina tampak seperti wanita yang sukses dan tak tergoyahkan. Aku tahu bahwa dia juga manusia yang bisa merasa lelah dan rapuh. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan untuk menghiburnya. Aku hanya bisa berada di sampingnya, mencoba memberinya sedikit kenyamanan. Kadang aku merasa seperti terjebak dalam hidupku, lanjut Dina, suara berat. Aku harus mengikuti semua harapan orang tua, semua harapan keluarga. Mereka tidak pernah tahu betapa aku ingin melarikan diri dari semua itu. Dan, entah kenapa, aku merasa kamu adalah satu-satunya yang bisa mengerti. Aku terdiam sejenak, merasakan getaran aneh dalam hatiku. Aku tahu ini adalah saat yang kritis, momen di mana aku harus memilih. Apakah aku akan terus menjaga jarak, atau mengungkapkan perasaan yang selama ini aku pendam? Dina, aku akhirnya berkata. Suaraku sedikit bergetar. Aku sudah lama merasakan hal yang lebih dari sekadar kekaguman padamu. Aku mencintaimu. Dia terdiam, seolah-olah terkejut dengan pengakuanku. Aku melihat matanya yang penuh kecemasan, seperti mencari jawaban dalam diriku. Ardi, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku juga merasa ada sesuatu yang berbeda di antara kita. Tapi kita tahu, kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Dunia kita tak akan pernah bisa bersatu. Aku menggigit bibir, merasakan beban yang tak tertahankan. Perasaan yang selama ini aku pendam, akhirnya keluar begitu saja. Namun, aku tahu betul bahwa cinta kami tidak akan mudah diterima oleh dunia di sekitar kami. Aku tahu, Dina. Jawabku pelan. Aku tahu bahwa dunia kita berbeda. Aku hanyalah sopir, dan kamu seorang manajer yang sangat sukses. Tapi perasaan ini tidak bisa aku abaikan. Aku ingin berada di sampingmu, meskipun aku tahu itu mungkin hanya sebuah impian yang tak akan pernah terwujud. Dina menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir tumpah. Ardi,
Aku tidak bisa. Keluargaku, perusahaan ini, semuanya akan menghalangi kita. Aku tak bisa membiarkan diriku jatuh lebih dalam ke dalam perasaan yang tidak bisa aku kontrol. Aku merasa sakit mendengarnya, tetapi aku juga tahu bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang memberi kebahagiaan kepada orang yang kita cintai, meski itu berarti melepaskannya. Aku akan selalu mendukungmu, Dina. Aku berkata sambil menggenggam tangannya. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku ingin kamu bahagia. Aku tidak ingin menjadi penghalang dalam hidupmu. Malam itu, dalam keheningan yang penuh dengan perasaan yang tak terucapkan, kami tahu bahwa ini adalah perpisahan yang tidak bisa dihindari. Kami berdua mencintai satu sama lain, tetapi kami juga tahu bahwa dunia kami tidak memungkinkan hubungan ini untuk tumbuh. Takdir memang seringkali datang tanpa kita bisa mengendalikannya. Dengan langkah berat, kami berpisah malam itu, tidak dengan kata-kata yang menyakitkan, tetapi dengan kesadaran bahwa cinta yang tulus tidak selalu berakhir dengan memiliki. Terkadang, yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah memberi kebebasan kepada orang yang kita cintai untuk mengejar kebahagiaan mereka, meskipun itu berarti kita harus melepaskan mereka. Pagi itu, Ardi duduk di bangku mobilnya, menatap jalanan yang mulai ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang. Keheningan yang mengisi ruang di antara mereka seolah memantulkan perasaan yang semakin membebani hati. Sudah hampir 2 minggu sejak malam itu. Malam yang membuat segalanya berubah. Malam ketika dia mengakui perasaannya pada Dina. Sejak itu, semuanya terasa lebih berat. Walaupun mereka tidak berbicara lagi tentang perasaan itu secara langsung, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak terungkap, namun terdeteksi oleh setiap kedipan mata dan tiap tarikan napas. Dina tidak pernah lagi meminta Ardi untuk mengantarnya ke tempat-tempat sunyi, tempat-tempat yang dulu mereka kunjungi bersama. Tidak ada lagi obrolan ringan tentang hidup atau keluarga. Tidak ada lagi senyum yang tampaknya bisa menenangkan ketegangan di dada. Setiap perjalanan yang mereka lakukan terasa lebih formal, hanya sekadar perjalanan dari satu titik ke titik lainnya. Namun, satu hal yang tidak bisa disembunyikan adalah bahwa perasaan itu tetap ada. Cinta yang tumbuh di antara mereka tidak bisa dilupakan begitu saja, tetapi mereka berdua tahu, perasaan itu tidak akan pernah bisa bersatu dengan dunia mereka yang begitu berbeda. Mereka berada di persimpangan jalan, di mana takdir telah membawa mereka ke titik yang sulit. Mereka harus berpisah, bukan karena tidak ada cinta, tetapi karena dunia yang mengharuskan mereka untuk berjalan masing-masing. Suatu pagi, ketika Ardi mengantarkan Dina ke kantor, Dina berkata dengan nada yang berbeda. Ada kelembutan dalam suaranya, namun juga ada ketegasan yang sulit disembunyikan. Ardi, katanya, aku tahu kita berdua tidak bisa terus seperti ini. Aku sudah memikirkan semuanya. Ini mungkin yang terbaik untuk kita. Ardi menatapnya, hatinya terasa teriris mendengarnya. Meski dia sudah tahu apa yang akan dikatakan, kata-kata itu tetap terasa begitu menyakitkan. Aku mengerti, Dina. Aku tahu ini bukan sesuatu yang mudah. Aku tidak pernah menginginkan kamu terluka, atau membuat hidupmu semakin rumit. Dina menghela napas, matanya yang biasa tajam kini tampak lebih lembut. Aku juga tidak ingin kehilangan kamu, Ardi, tapi hidupku sudah ditentukan untuk menjadi seperti ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebingunganku. Keluargaku, perusahaan ini, mereka sudah menjadi bagian dari jalanku yang tak bisa aku tinggalkan. Ardi merasakan ada sesuatu yang berat di dadanya. Aku tahu, Dina. Aku tahu kamu tidak bisa meninggalkan semua itu. Dan aku tidak bisa meminta lebih dari itu. Aku hanya ingin kamu bahagia. Dina memandang Ardi, seakan ingin mengatakan sesuatu lagi. Tetapi akhirnya dia hanya mengangguk. Aku akan selalu menghargai kamu, Ardi. Kamu bukan hanya sopir bagiku. Kamu sudah menjadi lebih dari itu. Terima kasih telah ada untukku. Ardi merasa kehilangan yang dalam. Tapi dia tahu, ini adalah keputusan yang harus diterima. Meski hatinya hancur, dia harus melepaskan Dina untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Aku akan selalu ada untukmu, Dina. Katanya pelan. Meskipun kita tidak bersama, aku akan selalu mendukungmu dari jauh. Di hari itu juga, mereka berdua pergi ke arah yang berbeda. Dina melangkah masuk ke dalam gedung perusahaannya, sementara Ardi kembali ke hidupnya yang sederhana. Keduanya tahu bahwa mereka telah berbuat sebaik yang mereka bisa, meskipun hidup membawa mereka ke jalan yang tidak bisa mereka pilih. Minggu-minggu setelahnya terasa seperti hari-hari yang kosong bagi Ardi. Tidak ada lagi tawa Dina yang mengisi perjalanan mereka.
tidak ada lagi cerita-cerita yang dia bagikan. Setiap hari, ia kembali menjalani rutinitasnya sebagai sopir, namun ada sesuatu yang hilang. Namun, seiring berjalannya waktu, Ardi mulai menerima kenyataan. Cinta yang ia miliki untuk Dina tetap ada dalam hatinya, tetapi ia tahu, ada hal yang lebih penting dalam hidup. Kebahagiaan orang yang kita cintai, meskipun itu berarti melepaskan mereka. Beberapa bulan kemudian, Ardi mendengar kabar tentang Dina. Dia telah mendapatkan promosi yang sangat besar, menjadi salah satu pemimpin di perusahaan keluarga Tanuwijaya. Dina juga memutuskan untuk melanjutkan studinya di luar negeri, mengambil kesempatan untuk mengejar impian yang selama ini terkendala oleh tekanan dari keluarganya. Ardi tersenyum mendengarnya. Ia tahu, meskipun mereka tidak bersama, Dina kini menemukan jalannya sendiri. Itu adalah kebahagiaan yang dia harapkan untuknya. Suatu hari, Ardi pergi ke tempat mereka pertama kali bertemu. Kafe kecil yang menjadi saksi pertemuan mereka yang tak terlupakan. Dia duduk di meja dekat jendela, menikmati secangkir kopi sambil memandang langit senja. Semua kenangan tentang Dina, tentang mereka yang bersama dalam perjalanan panjang, kini terasa begitu jauh, namun tetap hidup dalam hatinya. Meski perasaan itu tak pernah bisa terwujud, Ardi tahu bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki, tetapi tentang memberi kebahagiaan kepada orang yang kita cintai. Bahkan jika itu berarti kita harus merelakan mereka pergi. Dengan senyuman yang sedikit pahit, Ardi mengangkat cangkir kopinya, menatap langit senja yang memerah. Semoga kamu bahagia, Dina, gumamnya, dan dalam hatinya, dia tahu bahwa meskipun mereka terpisah oleh takdir, cinta mereka akan selalu hidup, tak pernah padam.